Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gua bakal mau demoin sistem laundry pakai Laravel 10 dan juga sudah side server ya guys ya, menggunakan Ajax ya guys ya. Nah, di sistem laundry ini kalian bisa beli di Tokopedia Kang IT ya guys ya. Jadi kalian bisa beli dengan harga memang cukup lumayan mahal guys ya, dengan harga 499.000, tapi kalian udah dapet sistem dengan Laravel dan juga server side ya guys ya, menggunakan Ajax. Itu Ajax Laravel dan juga data table menggunakan Yajra data table guys ya. Oke, tanpa lama-lama bakal gue demoin sistemnya. Yang pertama kita running dulu. Dan di sini gue pakai SAMPP 8.1 ya guys ya. Untuk running Laravel versi 10 guys. Karena memang requirementnya itu untuk Laravel 10 itu dia menggunakan SAMPP versi 8.1, bukan SAMPP-nya sih, lebih ke arah PHP-nya. PHP 8.1 guys ya. Nah, di sini kalau udah kita running aja, guys. Habis itu kalau udah di running ya, kita coba di sini kita buka foldernya. Nah, ini gue udah siapin juga sistemnya, kita copy. Nah, ini kita paste aja di sini, guys, karena Laravel itu nggak perlu ditaruh di htdoc, juga aman sih harusnya, guys ya. Oke, kalau udah di copy di sini, kita langsung ekstrak aja filenya. Nah, sambil nunggu diekstrak, kita ke localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Oke. Nah, buat kalian ini malahan ke sini, guys. Salah. Typo. Kita ke localhost. Nah, ini diganti aja localhost lagi localhost. Nah, jadi buat kalian yang mau beli source code-nya guys ya, langsung aja guys di check out di Tokopedia atau di Shopee kita guys ya, dengan harga 499.000 guys ya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang lagi belajar, yang lagi bikin skripsi atau enggak tugas akhir guys ya. Dan untuk dipakai di laundry juga gimana Bang? Kalau misalkan dipakai di apa namanya? Untuk usaha laundry gitu. Nah, ini juga cocok guys. Untuk usaha laundry jangka panjang juga cocok guys ini, karena kita udah pakai server side juga, cuman kan tinggal beli hostingnya aja guys ya. Nah, paling ini nanti mungkin ada tambahan-tambahan sedikit yang gak terlalu banyak-banyak banget lah. Udah lumayan ini guys untuk sistemnya guys ya. Pakai sistem laundry ini guys. Oke, tanpa lama-lama kita new database. Yang pertama di sini kita bakal buat DB laundry ya guys ya. Nah, DB laundry kita create. Nah, habis itu di sini kalau udah kita klik import. Habis diklik import choose file. Nah, di sini tinggal kita cari aja di local disk E, ini namanya laundry, kemudian cari di DB laundry ya guys ya. Database-nya DB laundry. Kalau udah kita import. Oke, kalau udah kita buka CMD guys. Di sini sambil nunggu import kita ke E, kemudian CD laundry ya guys ya, laundry. Habis itu kita clear screen. Nah, habis itu kita php artisan serve. Kita running. Oke, udah running. Ini kita copy aja guys. Kemudian di sini kita paste. Oke, sip. Nah, di sini gue bakal contohin apa sih namanya untuk demo sistem laundrynya itu seperti apa ya guys ya. Nah, untuk landing page yang pertama itu, yang pertama di sini ada menu home ya guys ya. Nah, ini untuk dashboard awalnya, ini landing page-nya kayak gini guys. Untuk dashboard di sini we collect your clothes, wash your clothes, get delivery. Nah, ini nanti bisa kalian ubah-ubah juga segala macam. Kemudian di sini ada kontak. Nah, untuk kontak ini di sini ada apa aja nih, kita cek ya guys ya sambil kita tunggu. Dan memang biasanya kalau pakai Laravel tuh agak lumayan lama guys ya. Nah, ini untuk alamat, email, dan telepon ya guys ya. Nah, dicek transaksi, jadi si customer juga bisa cek transaksi bahwa dia ini statusnya, ini status pesanannya ini udah lagi diproses kah atau lagi di apakah, kayak begitu guys ya. Dan di sini juga kita bisa login, yaitu loginnya itu ada multi user. Yang pertama login admin, yang kedua adalah login sebagai pegawai guys ya. Oke, kita login dulu. Dan untuk cek transaksi nanti gue bakal contohin guys ya, kayak gimana nanti untuk cek transaksinya. Yang pertama kita bakal login dulu untuk masuk ke menu admin. Oke, kita ke admin at gmail.com. Kemudian di sini kita admin, passwordnya. Kemudian kita sambil tunggu guys ya. Nah, sambil tunggu ngeload sistemnya guys ya. Oke, sip. Nah, untuk di dashboard admin ini ada total user, ada total customer, total paket, total transaksi, dan transaksi belum diproses, transaksi diproses, dan juga transaksi yang udah kelar ya guys ya. Dan di data customer ini ada data master ya. Data master ini ada data user. Data user itu yaitu user aksesnya. Yang kedua ada data customer, yang ketiga ada data paket. Nah, di sini
Gue bakal contohin server side-nya itu seperti apa guys ya. Jadi di sini gue bakal contohin root data paket, data customer dan juga data user. Cuman mungkin di sini untuk demonya paling gue bakal tampilin yang data paket aja guys ya. Paling nanti kita bakal tampilin menu-menunya aja untuk data user, data customer itu seperti apa guys ya. Oke. Nah, untuk demonya di data paket ini ada CRUD. Nah, untuk CRUD sistemnya kita coba tambah data di sini. Misalkan contoh di sini udah ada cuci dan setrika guys ya. Kita contoh di sini kita tambahin misalkan paket pengiriman, misalkan contoh ini sebagai contoh aja guys ya. Dan pengiriman ini misalkan 15.000 lah. Kita save. Nah, itu udah nggak ngeload lagi guys, lebih cepat gitu guys ya untuk server side-nya. Nah, di sini juga edit. Nah, pengiriman kemudian kita asal aja dulu, ini kita ganti jadi 2000 misalkan contoh. Nah, berhasil pengiriman ASDSA dengan harga 2000. Nah, hapusnya juga udah pakai sweet alert dan udah keren banget guys. Jadi udah server side processing pakai Ajax dan lain sebagainya. Ini sistem udah ngeloadnya itu udah enak banget guys sistemnya itu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai buat usaha laundry atau apapun itu ya bisa-bisa aja guys ya. Oke, nah di sini gue bakal contohin data user. Nah, data user ini sebagai data user hak akses ya guys ya. Jadi di data user hak akses ini kalian bisa tambahin data pegawai atau enggak data admin. Nah, di sini bisa tambahin dengan nama lengkap, email, password, dan pilih role-nya. Role-nya ini admin atau pegawai gitu guys ya. Dan ini gue bakal contohin ya cuman sekedar ngeliat-liatin datanya aja guys ya. Paling data CRUD-nya kan tadi kita udah contohin di data paket seperti apa. Kayak begitu guys ya. Nah, untuk di data customer juga sama, masih apa sih namanya CRUD biasa aja guys. Jadi ya ini masih biasa lah, data tambah data, kemudian di sini nama customer, email dan alamatnya apa, kemudian kita kembali. Paling nanti kita bakal langsung masuk ke menu si pegawai guys ya untuk demoin sistem transaksinya itu seperti apa sih. Kayak gitu guys ya. Oke. Kita masuk ke bagian si pegawai guys ya. Kita cek login. Kemudian di sini, oh ya sebelum itu gue yang mau nyiapin notepad dulu buat copy data transaksinya nanti guys. Oke, di sini kita bakal masuk sebagai pegawai@gmail.com. Habis itu di sini kita klik pegawai juga. Sip. Kita sambil tunggu untuk loginnya. Nah, untuk dashboard si pegawai ini ada apa aja sih? Kita sambil lihat ya guys ya. Oke, ini masih loading ya, lumayan lama emang loadingnya kadang guys kalau Laravel itu. Nah, sip. Oke, nah ini untuk data homepage di bagian pegawai itu ada total transaksi, ada transaksi belum diproses, transaksi selesai dan juga transaksi diproses ya guys ya. Nah, di sini di transaksi ini kita coba data transaksi guys. Kita masuk ke data transaksinya si pegawai. Kita kasih contoh di sini ya guys ya. Untuk transaksi baru kita bakal bikin transaksi baru guys ya. Kita tambah data misalkan contoh. Tambah data. Nah, sip. Kalau misalkan udah nanti kita sambil ini aja, ini nanti gue copy aja guys. Nah, tambah data ini yang pertama ada nomor transaksi. Nomor transaksi ini udah otomatis ya guys ya. Namanya NT di depannya, kemudian di sininya tanggal sekarang itu yaitu tanggal 13 bulan 5 tahun 2023. Dan di sini 003 ngikutin berdasarkan yang tadi kita input. Dan tambah paket. Tambah paket ini kalian bisa pilih. Misalkan contoh paketnya dia cuma milih paket cuci aja. Beratnya berapa kilo nih yang dia cucinya, misalkan contoh 3 kilo ya kita tambah misalkan. Nah, sambil tunggu, nah kalau misalkan dia contohnya pada apa namanya nambah paket setrika atau enggak nambah paket apa namanya setrika doang gitu. Nah, itu bisa guys. Misalkan sekalian nambah misalkan paket setrika juga. Di sini misalkan contoh paket setrikanya pengennya 2 kilo aja deh, gak usah 3 kilo ya. Jadi yang 1 kilonya itu misalkan contoh dia nyetrika di rumah kayak begitu guys ya. Oke, nah sambil nunggu, nah kalau misalkan udah sukses, nah di sini misalkan contoh harga cucinya itu 8.000, setrikanya itu 10.000 guys, dengan berat 3 kilo dan setrikanya cuma 2 kilo. Subtotalnya ini 3 kilo dikali dengan 8.000 hasilnya 24.000, ini dikali 2 hasilnya 20 dan totalnya 44.000. Tanggal transaksinya itu misalkan contoh hari ini tanggal 13, pilih customernya siapa yang udah diinput di data customer di bagian admin tadi guys ya. Oke, nah untuk apa namanya ini juga bisa hapus guys kalau misalkan mungkin dia nggak jadi setrika atau apa, kalian bisa hapus guys ya. Cuma di sini gue bakal contohin bagian misalkan customernya ini kita klik misalkan contoh customer 1 kita save ya. Ya sambil tunggu guys ya. Ini kalau misalkan kalian pengen ini juga bisa guys. Apa sih namanya dihapus gitu datanya segala macam bisa. Nah,
Oke, mana tadi? Nah, ini dia yang kita iniin. NT003 dengan nama customer, transaksinya tanggal 13 belum diproses. Nah, kalau misalkan belum diproses di sini ada apa namanya? 3 action. Yang pertama adalah proses, yang kedua detail, yang ketiga cetak. Nah, detailnya ini kita klik misalkan contoh detail transaksinya seperti apa. Akan kita klik dulu guys ya. Nah, untuk detail transaksinya seperti ini guys ya. Kita cek. Nah, ini dia. Data transaksinya seperti ini detailnya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini sebenarnya apa sih namanya? Kalian cocok banget ya guys buat nanti kalian pakai di apa sih namanya untuk belajar atau enggak skripsi dan lain sebagainya guys. Cuman ini sistemnya itu kalian harus apa sih namanya terhubung ke internet ya guys ya. Soalnya banyak library yang online, makanya ini ngeloadnya agak lumayan lama guys. Yaitu jadi harus ngeload apa sih namanya ngeload ininya itu harus cari onlinenya dulu. Jadi tergantung koneksi juga guys ya kayak begitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung download ininya, misalkan di online itu kan ini kan gue pakai CDN ya guys ya. Jadi kalian bisa download aja file-filenya itu kayak gitu ya guys ya. Oke. Tapi kalau misalkan ini di hosting harusnya nggak berat sih guys. Harusnya nggak berat karena ini masih pakainya kan kita running via CMD dan juga bahasanya PHP ya emang kayak begini agak berat kayak begitu. Oke, pertama kita contoh kita proses guys ya. Nah, ini untuk data transaksi misalkan gue copy aja nih. Kita copy yang udah selesai sama di sini yang belum diproses atau enggak sama yang udah diproses guys ya. Nah, ini nanti nih ini kita proses ya. Kita proses misalkan contoh katanya oke. Ini yang belum diproses, ini gue copy juga. Nah, ini yang belum diproses nih, nanti kita bakal dikasih lihat guys. Nah, kalau misalkan dia udah diproses kayak begini, ini cetaknya juga tetap ada dan juga di sini data transaksi ada yang namanya selesai dan juga detail gitu. Jadi di cetak ini ya cetak invoice-nya guys kayak begitu. Dan untuk selesai itu kalau misalkan si laundry-nya ini udah selesai dikerjakan oleh si pegawai ya berarti dia udah kelar kayak begitu. Nah, untuk cetaknya seperti ini guys ya. Untuk cetak invoice-nya segala macam, invoice ordernya dengan nomor transaksi sekian, pembayarannya cash, customer dan juga di sini order summary, payment methodnya juga cash. Kayak begitu. Order date-nya tanggal 13. Kayak begitu guys ya. Dan juga oke, di sini kita bakal logout untuk cek transaksinya guys ya. Dan untuk ini kayak misalkan contoh apa namanya fitur selesainya itu ya tinggal klik selesai ya udah sebenarnya untuk statusnya itu balik lagi jadi selesai kayak begitu guys ya. Karena di sini nggak ada pengurangan stok yang namanya juga paket ya, kita pilih paket cuci atau paket apa ya itu udah berbeda lagi gitu guys ya. Oke, di sini kita contoh cek NT001 dengan nomor transaksinya, misalkan si customer pengen ngecek nih, nah, kita search saja dulu. Dan di sini bisa di search juga untuk data transaksinya seperti apa gitu guys ya. Nah, untuk data transaksinya seperti ini guys. Dengan invoice, NT001, ship customer, order date, dan paymentnya cash. Kemudian di sini payment methodnya cash. Nah, paling nanti ada tambahan mungkin guys. Jadi nanti sama gua mau tambahin di sini di bagian statusnya itu. Jadi di sini bakal ada statusnya itu apa sih namanya? Ininya udah selesai atau belum, kemudian udah diproses atau belum gitu guys ya. Karena di sini cuman ada kayak begininya doang, belum ada statusnya. Paling nanti gua tambahin di bawahnya guys. Jadi di sini nih bawa payment method atau enggak di order date, paling nanti gue tambahin yaitu statusnya lagi diproses atau enggak lagi udah selesai atau kayak gimana gitu guys ya. Nah, ini hampir sama sih semuanya kayak begitu guys. Oke, paling itu aja sih buat sistem laundry-nya ya guys ya. Jadi ini untuk demo sementara, nanti yang bagian statusnya itu status ordernya ini misalkan contoh udah diproses atau belum, nanti gue bakal tambahin di order date yang ada di sini. Jadi thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa beli sistemnya di Tokopedia atau enggak di Shopee kita, yaitu namanya Kang IT ya guys ya. Kang IT dengan logonya seperti ini, jadi kalian jangan salah toko dan jangan juga salah apa, dan nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Thank you for watching buat teman-teman semua. I love you semuanya. Bye bye.